Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Fauzia dengan NIM 20252101 dari kelas A. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai mekanisme aksi obat diazepam. Diazepam adalah salah satu contoh obat penenang untuk mengatasi kejang dan gangguan kecemasan. Obat ini juga digunakan untuk melemaskan kejang otot dan sebagai penenang menjelang prosedur medis. Obat ini dapat memberikan efek rileks. Efek samping paling umum dari diazepam adalah masalah ingatan, mengantuk, merasa lelah hingga mulut kering. Diazepam diindikasikan untuk terapi kecemasan atau ansietas dalam penggunaan jangka lama karena mempunyai masa kerja yang panjang. Selain itu juga sebagai sedatif dan keadaan psikosomatik yang ada hubungannya dengan rasa cemas. Selain sebagai anti-ansietas, diazepam digunakan sebagai hipnotik, antikonvulsi, pelemas otot, dan induksi anestesi. Ansietas berhubungan dengan multiple struktur otak dan fungsi abnormal dari beberapa sistem neurotransmitter norepinefrin, GABA, dan serotonin. Ada beberapa teori neurokimia. Yang pertama, model noradrenergik, model reseptor benzodiazepin, dan model serotonin. Teori neurokimia yang pertama adalah model noradrenergik. Model ini menunjukkan bahwa sistem saraf otonom pada penderita gangguan ansietas dan hipersensitif bereaksi berlebihan terhadap berbagai rangsangan. Glukortikoid mengaktifkan locus coeruleus yang berperan dalam mengatur ansietas, yaitu dengan mengaktifasi pelepasan norepinefrin dan merangsang sistem saraf simpatik dan parasimpatik. Teori yang kedua adalah model reseptor benzodiazepin. Secara fungsional dan struktural, reseptor ini berhubungan dengan reseptor GABA tipe A, yang mana terjadi penurunan kadar GABA dan pengikatan reseptor GABA A benzodiazepin pada pasien dengan gangguan ansietas. Teori yang ketiga adalah model serotonin. Ansietas berhubungan dengan abnormalitas fungsi 5-HT. 5-HT sebagai neurotransmitter inhibitor mempunyai aksi yang diatur oleh minimal 3 subtipe reseptor yang berbeda. Aktivitas 5-HT yang lebih besar akan mengurangi aktivitas norepinefrin, sedangkan aktivitas 5-HT yang rendah akan menyebabkan disregulasi neurotransmitter lain. Benzodiazepin adalah golongan obat penenang yang digunakan dalam pengobatan gangguan kecemasan, serangan panik, kaku otot, insomnia, kejang, status epileptikus, atau sindrom putus alkohol. Obat ini juga sering digunakan sebelum operasi. Diazepam merupakan obat golongan benzodiazepin dengan aksi kerja yang cepat tetapi memiliki waktu paru yang lama. Efek dari diazepam dihasilkan oleh peningkatan aktivitas GABA sebagai neurotransmitter inhibisi di sistem saraf pusat. Adapun efek samping dari obat diazepam ini, seperti yang kita ketahui bahwa diazepam merupakan obat yang dapat menurunkan kerja sel saraf. Aktivitas sistem saraf pusat yang menurun dapat mengakibatkan penurunan kerja otot-otot dalam proses penyerapan yang dapat menyebabkan menurunnya aktivitas metabolisme. Efek diazepam juga mengakibatkan kerja organ terganggu, terutama pada organ hepar. Adapun kontraindikasi utama dari diazepam adalah riwayat hipersensitivitas dan pasien pediatri usia kurang dari 6 bulan. Diazepam diketahui dapat menyebabkan ketergantungan, gejala putus obat, dan harus hati-hati diberikan pada pasien yang menggunakan opioid dan alkohol. Peringatan penggunaan diazepam termasuk penanganan kasus overdosis obat ini. Adapun mekanisme aksi dari benzodiazepin ini adalah diazepam sebagai derivat dari benzodiazepin yang bekerja dengan cara mempengaruhi neurotransmitter di otak. Neurotransmitter yang dipengaruhi yaitu GABA, yang merupakan sebuah neurotransmitter yang menekan aktivitas saraf. Nah, aktivitas yang berlebihan menjadi penyebab terjadinya kecemasan dan gangguan psikologis, sehingga diperlukan pengobatan untuk mengurangi aktivitas saraf di otak dan sumsum tulang belakang. Terdapat 2 subtipe reseptor GABA, yaitu GABA A dan GABA B. Reseptor GABA ini merupakan tempat di mana obat golongan benzodiazepin bekerja seperti diazepam. Diazepam akan bekerja secara selektif pada reseptor GABA A yang memperantarai penghambatan
transmisi sinaptik yang cepat melalui susunan saraf pusat. Nah, reseptor GABA A mengandung alfa-1 subunit yang terlibat dalam tidur sementara, serta alfa-2 dan alfa-3 yang terlibat dalam terjadinya kecemasan. Diazepam mengikat reseptor GABA A di situs terpisah yang disebut dengan efek ikatan allosterik. Maka akan terjadi perubahan konformasi bentuk dan berakibat meningkatnya afinitas GABA pada reseptornya, sehingga terjadi peningkatan frekuensi dan pembukaan kanal ion klorida. Sehingga ion klorida akan masuk ke dalam intrasel dan meningkatkan muatan negatif di dalam sel postsinaptik yang menyebabkan potensi aksi di dalam intrasel lebih tinggi, sehingga menghasilkan stabilisasi membran saraf yang menyebabkan terjadinya hiperpolarisasi dari membran postsinaptik, di mana dapat menghambat aktivitas neuron yang terlibat dalam kecemasan dan kegelisahan, membuat neuron ini resisten terhadap rangsangan. Dengan cara demikian, obat ini memfasilitasi efek inhibitor dari GABA, sehingga meningkatkan efek GABA dan menghasilkan efek sedasi, tidur, dan berbagai macam efek seperti mengurangi kegelisahan dan sebagai maksa relaksan. Reseptor benzodiazepin dapat ditemukan di otak dan medula spinalis. Untuk penggambaran lebih jelasnya dapat kita saksikan pada animasi berikut. Diazepam nanti ini akan berikatan dengan subunit gamma yang merupakan reseptor dari GABA A. Setelah berikatan, maka akan menyebabkan perubahan konformasi bentuk dan mengakibatkan terbukanya kanal ion klorida. Dan ion klorida akan masuk ke dalam intrasel dan menyebabkan peningkatan frekuensi pembukaan kanal ion dan meningkatkan afinitas GABA pada reseptor, sehingga potensi aksi di dalam sel tinggi dan menyebabkan hiperpolarisasi membran saraf dan menghambat rangsang neuron transmitter untuk depolarisasi dan meningkatkan periode istirahat postsinaptik. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan mengenai materi mekanisme aksi molekuler diazepam dalam pengobatan gangguan kecemasan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.